Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbang.ac.id. Unisbang hebat. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Halo, kembali lagi bersama saya. Video kali ini diperuntukkan untuk memenuhi ujian akhir semester dari Etika Bisnis dan Profesi Universitas Tikubang Semarang dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelum masuk ke video pembahasan, perkenalkan, nama saya Elina Monika Septiani dengan NIM 20.05526001 dari jurusan S1 Akuntansi, dan kali ini saya akan menerangkan mengenai kode etik profesi akuntan publik dengan subjudul anggota yang berpraktik melayani publik. Untuk cakupan materi yang pertama adalah akan menjelaskan bahwa bagian dari kode etik ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi untuk anggota yang berpraktik melayani publik ketika menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di seksi 120.
Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa sih istilah anggota di sini itu? Nah, anggota di sini mengacu pada individu anggota yang berpraktik melayani publik dan kantornya. Jadi bisa disebut sebagai karyawannya. Di slide yang sebelumnya, kita telah membahas bahwa pada materi ini akan membahas mengenai kerangka kerja konseptual yang disebutkan di seksi 120. Nah, apa itu kerangka kerja konseptual? Kerangka kerja konseptual menetapkan suatu pendekatan bagi anggota untuk yang pertama, mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Yang kedua, mengevaluasi ancaman yang identifikasi, dan yang terakhir mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Jadi, kerangka kerja konseptual itu seperti strategi kerja yang dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi atau mencari tahu ancaman yang mungkin akan terjadi pada saat perlakuan kerja. Itu yang kedua, jika sudah teridentifikasi ancamannya itu, kita mengevaluasi, menganalisis bagaimana ancaman tersebut dan apa yang harus kita lakukan terhadap ancaman tersebut. Dan yang terakhir adalah mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya hingga level yang dapat diterima. Nah, jadi setelah kita mengidentifikasi lalu menganalisis ancaman tersebut, maka kita bisa mencari tahu bagaimana kita mengatasi dan mencari solusi supaya ancaman tersebut dapat diselesaikan, dapat dihilangkan, atau dapat dievaluasi menjadi suatu hal yang lebih dapat diterima dan tidak akan menjadi sebuah ancaman. Setelah kita membahas mengenai kerangka kerja konseptual tadi, jadi bisa disebutkan bahwa kerangka kerja konseptual mensyaratkan anggota yang berpraktik melayani publik untuk selalu waspada terhadap berbagai fakta yang memunculkan atau mungkin memunculkan berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Jadi kerangka kerja konseptual itu tuh membuat kita lebih waspada, lebih aware terhadap ancaman yang mungkin atau akan terjadi pada saat kita melaksanakan prinsip dasar etika. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah mengenai persyaratan dan materi aplikasi. Anggota harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan di seksi 110 dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika tersebut. Jadi, pada saat pelaksanaan pekerjaan, pada saat pelaksanaan terhadap prinsip dasar etika kerja, anggota itu memiliki dua seksi utama itu atau dua seksi dasar, itu jadi yang pertama adalah seksi 110 yang di situ disebutkan adanya prinsip-prinsip dasar etika, dan di seksi 120 yaitu tadi ada mengidentifikasi, mengevaluasi, lalu meminimalkan ancaman-ancaman yang akan terjadi gitu. Jadi pekerjaan atau prinsip dasar etika anggota itu benar-benar sudah diatur di dalam peraturan-peraturan yang telah tersedia.
Nah, dalam pelaksanaannya, ketika anggota menghadapi suatu permasalahan etika, anggota harus mempertimbangkan konteks atau suatu hal yang mencakup suatu permasalahan yang muncul atau mungkin muncul. Jadi, ada atau tidaknya suatu permasalahan, anggota itu sudah harus bersiap-siap dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi, walaupun mereka pada akhirnya, misalkan seperti ini, anggota pada saat sebelum pelaksanaan kerja itu sudah menetapkan, oh sepertinya akan terjadi masalah seperti ini, seperti A, seperti B gitu. Tapi walaupun pada akhirnya tidak terjadi masalah yang kalau bisa dibilang diharapkan atau masalah yang mungkin dianggap akan terjadi, itu anggota yang penting itu sudah memiliki strategi bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi baik ada ataupun tidak ada masalah, anggota tetap lebih baik untuk merencanakan dalam mengevaluasi dan menghadapi suatu permasalahan, baik yang muncul ataupun yang mungkin akan muncul. Yang selanjutnya akan diterangkan adalah contoh situasi ketika ketentuan dalam bagian 2 berlaku untuk anggota itu ada mencakup, jadi sebenarnya ada beberapa. Di sini saya sebutkan 4. Yang pertama adalah menghadapi konflik kepentingan ketika bertanggung jawab dalam memilih pemasok untuk kantor ketika anggota keluarga inti dari anggota mungkin mendapatkan keuntungan keuangan atas kontrak tersebut. Jadi, biasanya pada saat pengadaan barang itu pasti ada yang mencari celah keuntungan. Nah, itu bagaimana anggota bertanggung jawab jika terjadi konflik gitu. Biasanya itu terjadi kalau pada saat pengadaan barang tersebut itu ada yang mencari keuntungan dan ketahuan gitu. Jadi biasanya muncul konflik. Tapi kalau nggak ketahuan ya biasanya nggak ada konflik di dalamnya gitu. Nah, yang kedua adalah menyusun atau menyajikan informasi keuangan untuk klien anggota atau kantornya. Yang ketiga, ditawari bujukan seperti secara teratur ditawari tiket gratis untuk menghadiri acara olahraga oleh pemasok kantor. Ini sama seperti sogokan atau suap ya gitu. Jadi gimana mereka diberi hadiah-hadiah gratis yang menguntungkan satu pihak gitu, supaya itu menguntungkan satu pihak, supaya mereka terlihat baik gitu. Terus yang keempat adalah menghadapi tekanan dari rekan perikatan yang melaporkan bebanan jam kerja yang tidak akurat untuk suatu perikatan klien. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai identifikasi ancaman. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai ancaman kepentingan pribadi. Yang pertama, anggota mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien. Dan yang kedua, anggota menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga menyulitkan bagi anggota tersebut untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Jadi untuk yang kedua ini itu suatu jasa profesional dalam menetapkan harganya itu kalau bisa sesuai dengan jasa yang mereka tawarkan, jadi tidak terlalu tinggi yang akan menyulitkan klien atau partner dan tidak terlalu rendah yang pada akhirnya tidak memaksimalkan pekerjaan profesional mereka karena dirasa tidak sesuai dengan tarif yang diinginkan. Nah, yang ketiga adalah anggota memiliki suatu hubungan bisnis yang erat
dengan klien itu. Jadi nggak boleh ya ada hubungan dengan klien gitu, jadi harus independen di dalamnya. Jangan sampai ada hubungan apapun, hubungan romansa, hubungan kekeluargaan, atau hubungan kekerabatan, jangan sampai ada. Lalu yang keempat, adalah anggota memiliki akses atas informasi rahasia yang mungkin digunakan untuk keuntungan pribadi. Jadi sebagaimanapun klien terbuka terhadap mereka, jangan sampai anggota itu mengetahui atau jasa profesional ini mengetahui informasi rahasia yang pada akhirnya akan merugikan klien tersebut. Lalu yang terakhir adalah anggota menemukan kesalahan yang signifikan ketika mengevaluasi hasil dari jasa profesional sebelumnya yang dikerjakan oleh anggota tim dari kantor anggota. Nah, ini yang cukup menyulitkan ya. Jadi pastikan pada saat seorang jasa profesional melakukan tugasnya, pasti ada perbandingan dengan dengan hasil dari jasa profesional sebelumnya. Nah, jika pada saat pelaksanaan tugas jasa profesional ini dilakukan oleh anggota satu timnya atau anggota satu kantornya, namun bukan dia gitu, orang lain, ternyata pada saat evaluasi itu ada kesalahan. Nah, itu yang susah gitu, bagaimana mereka mengatasi itu, karena pasti selain berdampak kepada personal, itu juga akan berdampak kepada nama baik kantor tersebut, nama baik kantor jasa profesional tersebut. Yang selanjutnya adalah ancaman telaah pribadi. Yang pertama, anggota menerbitkan laporan asuransi atas efektivitas operasi sistem keuangan setelah anggota yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tersebut. Jadi sebenarnya ini seperti kita itu tidak mengevaluasi sesuatu sebelum melaksanakannya. Jadi bagaimanapun dalam pelaksanaannya itu lebih baik untuk dievaluasi, dilihat lagi mana yang baik dan mana yang benar itu ya. Jadi jangan asal melakukan penerbitan laporan asuransi atas efektivitas operasi sistem keuangan gitu. Jadi yang ditakutkan seperti ini, kita sudah mengimplementasikan sistem tersebut tapi ternyata itu ada kesalahan atau ada sesuatu yang kurang baik yang belum sempurna itu. Nah, yang kedua adalah anggota menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan hal pokok dari suatu perikatan asuransi. Yang selanjutnya akan dibahas adalah mengenai ancaman advokasi. Yang pertama adalah anggota mempromosikan kepentingan atau saham dari klien. Itu nggak boleh ya, yang ditakutkan itu ada kekerabatan inti gitu. Jadi ada hubungan-hubungan khusus antara anggota dengan klien. Kenapa mereka sampai melakukan hal seperti itu? Nah, yang kedua adalah anggota bertindak sebagai penasehat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga. Ini di sini adalah bagaimanapun jika klien memiliki permasalahan dengan pihak ketiga, itu adalah permasalahan mereka, bukan tanggung jawab anggota. Jadi bagaimanapun itu adalah tanggung jawab klien. Jadi anggota tidak boleh sama sekali ikut campur dengan masalah antara klien dengan pihak ketiga mereka. Jangan sampai anggota ikut terlibat dalam masalah tersebut karena akan mengurangi tingkat profesionalitas mereka. Yang selanjutnya adalah anggota melobi proses legislasi untuk kepentingan klien ya. Jadi jangan sampai anggota melakukan hal
semacam ikut campur dalam hubungan klien, dalam bagaimana klien bertindak gitu ya. Di sini anggota hanya sebagai seorang yang memeriksa mana yang baik dan mana yang benar dan melaporkan hasil temuan mereka. Jadi jangan sampai mereka itu terlalu mempengaruhi apa yang ada di dalam sistem yang ada di dalam perusahaan klien yang mereka periksa. Nah, yang selanjutnya akan saya bahas di sini sebenarnya hampir sama mencakup dengan yang sebelumnya itu. Jadi di sini adalah identifikasi ancaman kedekatan. Nah, yang pertama adalah anggota memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien. Jadi anggota tidak boleh memeriksa atau melakukan atau bahkan menawarkan jasa profesionalnya itu di tempat yang memiliki direktur, komisaris, atau pejabat eksklusif klien. Jadi di tempat kerja mereka itu jangan sampai ada hubungan kekerabatan, jangan sampai ada hubungan apapun. Jadi seharusnya, sewajibnya dan seyogyanya adalah pure untuk hubungan tugas, hubungan profesional, tidak ada hubungan-hubungan lain. Tuh. Nah, yang kedua, direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap hal pokok dari suatu perikatan sebelumnya menjabat sebagai rekan perikatan. Jadi, mau dia itu ada pihak eksternal atau internal yang berhubungan dengan klien, itu jangan sampai ada hubungan kekerabatan atau hubungan kekeluargaan dengan anggota jasa profesional. Yang terakhir adalah anggota tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan klien audit itu. Nah, jadi jangan sampai karena sudah terlalu sering ngecek di situ atau mungkin udah jadi udah jadi langganan di situ, udah terbiasa menggunakan jasa profesionalnya. Nah, yang ditakutkan itu seperti itu karena sudah kenal, sudah merasa menjadi konco ya, kalau bisa dibilang, sudah ada ikatan tersendiri gitu. Jadi itu akan mengurangi tingkat profesional dari anggota. Jadi ya memang lebih baik jangan terlalu lama, jangan terlalu terikat gitu ya kepada klien itu. Yang selanjutnya akan saya bahas itu adalah identifikasi ancaman yang terakhir. Itu adalah ancaman intimidasi atau ada tekanan ya. Nah, yang pertama adalah anggota sedang terancam kehilangan perikatan dari klien atau pemecatan dari kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional gitu. Nah, yang kedua adalah anggota merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari karyawan klien karena karyawan tersebut lebih ahli dalam permasalahan yang diperdebatkan. Dari dua itu sudah cukup jelas. Nah, yang ketiga adalah anggota mendapat informasi dari seorang rekan kantornya bahwa promosi yang telah direncanakan tidak akan terjadi kecuali anggota setuju dengan suatu perlakuan akuntansi yang tidak tepat. Dan yang terakhir adalah anggota telah menerima hadiah yang signifikan dari klien dan diancam bahwa penerimaan hadiah tersebut akan dipublikasikan. Nah, jadi mau bagaimanapun, mau hadiah dalam bentuk apapun, dari hal yang besar bahkan hal yang kecil, itu jangan mau diterima, jangan sampai diterima karena itu pasti akan memengaruhi dan itu pasti akan menjadi bumerang bagi anggota. Akan digunakan sebagai klien untuk menekan anggota supaya mengikuti apa yang mereka inginkan, dan itu sangat tidak profesional, sangat tidak baik gitu, dan akan sebenarnya itu akan merugikan
berbagai pihak gitu, baik sebenarnya dari klien itu sendiri tanpa mereka sadar, atau dari anggota itu sendiri, atau pihak eksternal yang berhubungan dengan klien, dan juga nama baik dari kantor anggota tersebut. Yang selanjutnya akan saya bahas di sini adalah evaluasi mengenai ancaman. Jadi tadi setelah kita ada mengidentifikasi, lalu sekarang ada mengevaluasi ancaman gitu ya. Nah, evaluasi anggota tentang level ancaman juga dipengaruhi oleh sifat dan ruang lingkup dari jasa profesional. Jadi sebenarnya bagaimana dari satu kantor jasa profesional dengan satu kantor lainnya itu sebenarnya berbeda dalam mengevaluasi ancaman tersebut, karena ya namanya juga manusia memiliki akal pikiran. Antara orang satu dengan yang lainnya saja berbeda, apalagi antara satu kantor dengan lainnya yang memiliki peraturan dan juga individu-individu yang berbeda. Di dalam evaluasi ancaman ini ada 3 subbab itu. Nah, yang pertama adalah klien dan lingkungan operasinya. Itu disebutkan bahwa evaluasi anggota terhadap level ancaman mungkin dipengaruhi oleh apakah klien merupakan, yang pertama adalah klien audit, dan apakah klien audit tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. Yang kedua, klien asuransi yang bukan merupakan klien audit. Yang terakhir adalah klien non-asuransi. Nah, misalnya memberikan jasa non-asuransi kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mungkin dianggap menghasilkan suatu level ancaman yang lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua adalah kantor dan lingkungan operasinya. Itu ya, jadi evaluasi anggota tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam kantor dan lingkungan operasinya. Sebagai contoh yaitu kepemimpinan dalam kantor. Jadi bagaimana seorang atasan dalam kantor tersebut memberikan solusi terhadap ancaman atau masalah yang mungkin dihadapi. Nah, yang kedua adalah kebijakan atau prosedur dari kantor tersebut, bagaimana mereka itu memberikan suatu evaluasi terhadap terhadap ancaman yang diterima, yang dihadapi gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kompensasi penilaian kinerja dan kebijakan serta prosedur pendisiplinan. Nah, yang keempat adalah pengelolaan terhadap ketergantungan pendapatan yang diterima dari klien. Jadi, di sini adalah pengelolaan dari gaji atau imbal balik jasa yang diterima dari klien. Yang kelima adalah rekan perikatan. Yang keenam adalah persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Ini bisa disebut juga dengan SDM. Jadi latar belakang sumber daya manusia yang bekerja dan melakukan tugasnya itu pasti sangat berpengaruh dengan hasil kerja mereka gitu ya. Jadi bagaimana mereka semakin berpengalaman pasti akan semakin bagus, dan belum tentu juga yang tidak berpengalaman tidak bagus. Bisa saja mereka mengikuti banyak pelatihan, atau mungkin dari mereka merupakan lulusan terbaik dari suatu kampus atau universitas gitu ya. Nah, yang ketujuh adalah proses untuk memfasilitasi dan mengatasi masalah atau keluhan baik internal maupun eksternal. Jadi bagaimanapun ya, beberapa pihak terkait itu pasti akan mempengaruhi, baik itu berpengaruh secara signifikan atau tidak gitu ya. Tapi pasti ada ada pengaruhnya, ada impact-nya gitu bagi pemecahan masalah tersebut.
Nah, yang terakhir dari evaluasi ancaman ini itu membahas akan pertimbangan atas informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan. Nah, informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan mungkin yang pertama berdampak terhadap level ancaman. Bisa jadi ancaman tersebut levelnya akan semakin tinggi atau malah akan semakin mengurangi level ancaman tersebut. Yang kedua adalah mempengaruhi kesimpulan anggota tentang apakah pengamanan terus digunakan untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi sebagaimana yang dimaksud. Dalam situasi demikian, tindakan yang telah diimplementasikan sebagai upaya pengamanan mungkin tidak lagi efektif dalam mengatasi ancaman. Dengan demikian, penerapan kerangka kerja konseptual mensyaratkan anggota mengevaluasi kembali dan mengatasi ancaman yang sesuai. Tuh. Setelah kita mengevaluasi mengenai ancaman tadi, pasti kan kita bertanya-tanya, gimana sih kita memecahkan atau mencari solusi atas ancaman tersebut. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah mengatasi ancaman. Ini ada beberapa contoh pengamanan. Itu yang pertama adalah menetapkan tambahan waktu dan menugaskan personel yang memenuhi kualifikasi untuk penugasan yang disyaratkan ketika perikatan diterima dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Yang kedua, menugaskan rekan dan tim perikatan yang berbeda untuk klien asuransi yang terpisah secara tanggung jawab dan pelaporan dengan rekan dan tim perikatan untuk jasa non-asuransi dapat mengatasi ancaman telaah pribadi, advokasi, atau kedekatan. Nah, yang ketiga, melibatkan kantor lain untuk mengerjakan atau mengerjakan kembali suatu bagian dari perikatan dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, kedekatan, atau intimidasi. Yang terakhir, memisahkan tim ketika berurusan dengan permasalahan yang bersifat rahasia dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Selanjutnya dalam mengatasi ancaman tersebut adalah penelaah yang tepat. Penelaah yang tepat adalah seorang profesional dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kewenangan untuk menelaah secara objektif pekerjaan yang telah dilakukan atau jasa yang telah diberikan yang relevan. Individu tersebut mungkin adalah seorang anggota. Jadi individu ini seseorang yang profesional ini bisa jadi anggota, bisa jadi bukan anggota, seperti itu. Dalam mengatasi ancaman tersebut, pasti anggota itu harus berkomunikasi ya dengan klien atau dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan ancaman tersebut gitu ya. Nah, jadi di sini yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ketika komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesuai dengan kode etik ini, maka anggota harus menentukan orang yang tepat untuk berkomunikasi dalam struktur tata kelola organisasi. Dalam menentukan dengan siapa berkomunikasi, anggota dapat mempertimbangkan yang pertama adalah sifat dan pentingnya keadaan. Jadi bagaimana keadaan tersebut, dan seberapa pentingnya keadaan tersebut. Yang kedua adalah hal tertentu yang dapat dikomunikasikan, dan yang lebih baik adalah pihak ini itu paham betul bagaimana ancaman tersebut gitu ya.
Nah, dalam beberapa kasus, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Misalnya, usaha kecil dengan pemilik tunggal yang mengelola entitas dan tidak ada pihak lain yang memiliki peran atas tata kelola. Dalam kasus tersebut, jika permasalahan dikomunikasikan kepada individu atau pihak yang bertanggung jawab atas manajemen dan individu atau pihak tersebut juga memiliki tanggung jawab atas tata kelola, maka permasalahan tersebut tidak perlu dikomunikasikan lagi kepada individu atau pihak yang sama dalam peranannya atas tata kelola. Anggota telah memenuhi persyaratan untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Sebelum saya menutup presentasi ini, ada sebuah quotes yang menurut saya sangat-sangat membuat saya bisa bertahan di tahun 2020 yang penuh cobaan ini ya. Jadi, you don't have to be great to start, but you have to start to be great gitu. Jadi, kalian dalam memulai suatu hal itu pasti dimulai dari hal yang kecil gitu ya. Dimulai ya, maaf, mungkin dari jabatan yang ada di bawah gitu ya. Belum tentu kamu memulai itu ada yang membantu, ada uluran tangan yang membantu, tapi kamu itu gak perlu jadi harus keren dulu, harus langsung jadi profesional dalam mengerjakan setiap hal gitu. Pasti ada salah, ada kurang gitu ya. Karena hidup sebagai manusia itu banyak kekurangan gitu ya. Nah, jadi kamu itu nggak perlu jadi hebat dulu, jadi keren dulu baru memulai gitu. Kamu itu cukup berani untuk memulai suatu hal supaya kamu bisa menjadi hebat, karena langkah kecil yang kita mulai saat ini akan berdampak besar bagi kehidupan kita di masa depan. Tahun 2020 hampir berakhir, kita sudah melewati tahun 2020 yang penuh dengan cobaan yang bahkan tidak pernah kita bayangkan mungkin ya di tahun-tahun yang sebelumnya, tapi pada akhirnya kita mampu bertahan hingga di akhir tahun 2020 ini. Itu jadi semangat buat teman-teman, bagaimanapun kita memang harus mau bergerak sedikit demi sedikit daripada tidak sama sekali. Setiap orang itu sama di mata Tuhan, tapi yang membedakan adalah usaha kita untuk mewujudkan impian yang kita inginkan. Alhamdulillah presentasi ini telah selesai. Untuk kurang dan lebihnya saya sangat mohon maaf jika ada yang berlebihan atau tidak berkenan atau ada yang dirasa kurang. Teman-teman boleh menambahkannya di kolom komentar dan memberi saran dan kritik yang membangun bagi saya supaya kita sama-sama bisa berkembang menuju individu yang lebih baik gitu. Terima kasih, jangan bosan-bosan untuk kembali ke channel ini dan menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.